Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Fitri Ramadhani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gayumas. Adapun yang ingin saya paparkan di sini adalah tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti masing-masing. Selanjutnya, menuntun konteks sosial budaya berorientasi pada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tukuri Hadi. Ketiga, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Yang keempat, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik, dan pendidikan sejati adalah bersumber pada anak. Soal pemantik pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru kurang memahami karakteristik anak. Kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Ketiga, peserta didik pasif dan motivasi serta minat peserta didik rendah. Keempat, pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Kelima, mengutamakan aspek kognitif anak. Keenam, anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Suasana pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 adalah di mana proses belajar di kelas hanya terfokus pada guru, sedangkan siswa hanya mendengarkan. Selanjutnya, selama proses pembelajaran, mereka menjadi pasif. Selanjutnya, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya harus berubah cara berpikir, di mana pendidik bukan merupakan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran juga harus berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, saya juga harus menghargai setiap karakteristik belajar anak. Yang kedua, saya juga harus merubah perilaku saya, di mana saya harus bisa mengenali secara mendalam kodrat anak atau menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Kedua, merancang proses pembelajaran secara menarik dengan memberikan berbagai macam metode dan media agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang terakhir, saya juga harus memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Ketiga, pembelajaran dengan melihat kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kelima, memberikan among yang terbaik untuk peserta didik. Dan yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan proses pembelajaran kepada arah pencapaian profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berusaha memberikan among yang terbaik untuk peserta didik.
memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan yang mereka miliki. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.